Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini di sini kita akan membahas topik yang sering disalahpahami, yaitu tentang kesetaraan gender dalam Islam. Nah, sebelumnya nih, Ibu mau tanya ke kalian, menurut pendapat kalian, kesetaraan gender dalam Islam itu seperti apa? Apakah ada yang mau berpendapat? Baik, Bu. Oke, silakan Rizal. Menurut saya di Islam itu udah jelas, Bu. Laki-laki itu adalah pemimpin dan perempuan itu harus patuh pada laki-laki. Jadi laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dibilang setara. Tapi Rizal, setara itu bukan berarti sama persis. Setara itu soal nilai dan martabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan tergantung jenis kelamin. Tapi kan laki-laki itu punya tanggung jawab sebagai pemimpin, imam sholat, kepala keluarga. Bahkan sebagian ulama juga melarang perempuan menjadi pemimpin negara. Oke, Rizal, pasti pendapat kalian bagus ya. Memang dalam Islam itu ada pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan juga perempuan. Tapi harus kita pahami pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan itu antara satu dengan yang lainnya tidak ada yang lebih tinggi. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan laki-laki lebih mulia daripada perempuan hanya lewat jenis kelaminnya saja. Rasulullah SAW sendiri sangat memuliakan perempuan dan memberikan banyak contoh cara menghargai perempuan dalam Islam. Izin menambahkan Ibu. Ya, Dinda, silakan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu ulama besar. Banyak sahabat meriwayatkan hadis dari beliau. Bukankah itu bukti bahwa perempuan bisa jadi sumber ilmu? Tapi kan tetap aja tugasnya beda. Ya, beda tugas bukan berarti lebih rendah. Contoh, siapa yang pertama kali menemani Rasulullah? Perempuan, Khadijah. Siapa yang merawat Rasulullah waktu kecil? Perempuan juga. Tapi tetap, laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, bukan saling mengungguli. Bu Naila, tadi saya dengar diskusi di kelas menarik sekali, tapi masih banyak yang menganggap bahwa perempuan itu hanya sekedar pelengkap. Ya, betul Bu. Padahal Islam datang untuk menghapus tradisi jahiliyah yang menindas perempuan. Bahkan dalam sejarah banyak perempuan sekarang yang berperan aktif dalam masyarakat, bukan hanya di rumah saja. Makanya di sekolah ini saya ingin lebih banyak program kepemimpinan untuk siswi. Kita siapkan generasi yang paham bahwa Islam itu adil dan memuliakan hambanya. Pasti Dinda, maaf ya kemarin aku agak keras. Kalau aku pikir-pikir lagi yang kalian bilang kemarin itu benar ya. Aku jadi baca-baca tentang kisah perempuan Islam seperti Nusaybah binti Ka'ab. Rupanya ada juga perempuan yang berperan. Wah, bagus Rizal. Nusaybah itu luar biasa. Dia berdiri melindungi Rasulullah di perang Uhud. Islam tidak membatasi impian siapapun asal sesuai syariat. Dan tidak ada larangan untuk perempuan berprestasi. Allah melihat dari niat dan usaha, bukan dari jenis kelamin. Mulai sekarang aku mau belajar melihat semuanya dengan lebih adil. Islam itu indah ya kalau dipahami dengan hati yang terbuka. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan adalah mitra. Mereka punya tanggung jawab masing-masing, tapi tidak ada yang lebih mulia hanya karena jenis kelamin. Yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling bertakwa. Di hadapan Allah, kita setara. Kesetaraan gender dalam Islam bukan tentang menyamakan, tapi tentang memuliakan sesuai kodrat, hak, dan kewajibannya. Karena yang membedakan hanyalah ketakwaan, bukan jenis kelamin.